sampaikan apa yang sudah diamanahkan kepada saya pada hari ini. Saya sudah menyebarkan ini ke beberapa dinas, dinas kesehatan, terima kasih, melalui Pak Sekti saya sampaikan. Ada lagi dari dinas lain? Belum. Nah, kalau komunitas RT RW yang ada di Makassar itu ada di sini. Ini Pak Armin, Pak Edo, siapa lagi Pak Armin? Berempat. Ya, satu lagi. Kemudian dari komunitas fotografi juga ada, tadi mungkin belum datang, ya sebentar. Teman-teman sekalian, jadi ada 3 bagian pada pertemuan setengah hari ini yang akan disampaikan kepada saudara-saudara. Nanti setelah itu kemudian akan ada tindak lanjut. Saya sudah bicara sama Pak Aziz tadi, bahwa dan 30 orang ini mungkin akan ada yang serius berlanjut sampai menjadi pewarta yang serius. Ya. Jadi Anda semua sudah menunjukkan hal yang positif di awal. Anda minat untuk menjadi jurnalis, citizen journalism, ya. Pewarta warga, pewarta warga. Tentu skopnya adalah apa yang Anda lihat, apa yang Anda saksikan di sekitar Anda, itu yang disebut jurnalis warga atau citizen journalism. Nah, makanya nanti mungkin ada praktek wawancara kemana ke daerah masing-masing, kemudian pada akhirnya tulisan Anda itu akan dirangkum, diedit oleh saya mungkin sama Pak Rusdi Tompo, lalu dijadikan satu rangkuman antologi, baru diterbitkan sebagai sebuah buku sebagai bentuk atau output dari kegiatan ini. Jadi kegiatan ini tidak hanya untuk menghabiskan waktu kemudian seolah-olah menghiburkan kawan-kawan, tidak, karena ini adalah inisiatif yang serius yang harus berdampak dan punya output. Jadi bagaimana menulis yang baik sebagai tulisan jurnalis. Nanti bertanyalah, gunakan waktu sebaik-baiknya sebentar dalam 2 sesi setelah saya. Baik, saya ingin memberikan pemanasan otak, brainstorming terhadap apa yang saat ini kita rasakan. Jadi kita perluas dulu wawasan kita. Saudara-saudara sekalian biasa mendengar apa yang disebut dengan Industri 4.0, 4.0. Ada yang tahu angka 4 itu diambil dari mana? Tiba-tiba terdengar 4.0. Kenapa kita tidak pernah dengar sebelumnya atau tren sebelumnya 3.0 atau 3,5? Kenapa tiba-tiba tren sekarang ini kita menyebut industri di zaman industri 4.0? Ada yang tahu dari mana angka 4 itu? Ternyata teman-teman sekalian, kalau Anda membaca buku ini buku saya, koleksi saya, di situ dijelaskan 1, 2, 3, dan 4 bahwa zaman peradaban manusia 1.0 itu dimulai dengan peradaban yang paling kuno, yaitu ketika manusia hidup dengan cara berburu, hunting. Ya. Jadi peradaban manusia diawali dengan 1.0, yaitu pada saat zaman purba, di mana makan itu tergantung pada seberapa kuat Anda berburu. Ya. Itulah zaman yang paling kuno, zaman peradaban manusia. Di situ dimulai angka 1.0. Ya. Lalu bergerak ke angka 2.0. Apa itu? Zaman apa itu? Ya. Zaman apa itu? 2.0. Jadi zaman yang pertama manusia mau hidup, survive, bertahan hidup karena berburu.
itu zaman 1.0. Kita masuk pada zaman 2.0. Itu dijelaskan di buku ini yang judulnya The Clash of Civilization, benturan peradaban. Jadi ini berbahasa Inggris. Kebetulan saya sastra Inggris, jadi saya bisa. Jadi 2.0 itu adalah ketika manusia hidup, peradaban manusia hidup sudah masuk dalam fase agraris, sudah menetap dan mulai bercocok tanam. Ya, itu fase kedua. Di hal ini tadi tidak dampak, tidak semua yang tahu itu. Tetapi apa yang empat ini? Dari mana angkanya? Ya. Kemudian dari 2 menjadi fase ketiga, 3.0. Kira-kira apa? Coba berpikir, fase kita fase berburu, fase kita masuk fase kehidupan agraris, fase 2.0, kemudian fase ketiga dari masyarakat agraris menjadi masyarakat belum 3, belum masuk 4. Transaksi, yes, industri, ya. Jadi kegiatan-kegiatan mekanisasi, kegiatan-kegiatan pabrik-pabrik sudah mulai muncul, ya, ditandai dan monumental besar di revolusi industri di mana? Revolusi industri di Inggris. Kalau revolusi demokrasi di Prancis. Ya. Jadi 3. Jadi 1 masa berburu, fase pertama, fase kedua masa agraris, fase ketiga adalah fase industri. Nah sekarang kita sudah masuk pada fase ke industri 4.0. Ditandai dengan tadi kan industri, berburu, agraris, lalu industri. Sekarang fase keempat, industri 4.0, ditandai dengan era digital, ya. Era digital, ya. Digital industri, ya. Industri digital, ya. Industri digital. Kita ini akan cenderung juga lagi bergerak ke fase berikutnya. Tetapi sebelum masuk pada fase itu, di zaman sekarang saya dikasih materi oleh Pak Denu dengan VUCA, ya, complexity dan ambiguity. Jadi saya dikasih materi ini cukup bagus juga karena saya memperdalamnya. Ya. Iya, iya. Jadi VUCA. Dulu Pak Presiden Jokowi pernah berpidato di depan para menteri dan lain-lain, mengingatkan kepada kita semua bahwa zaman ini adalah zaman yang sangat dinamis. Perubahan terjadi setiap detik, sehingga asumsi-asumsi dalam setiap perencanaan itu harus mengantisipasi perubahan. Rumus-rumus lama yang telah kita hafal, telah kita jadikan sebagai pedoman tetap, jangan-jangan sudah tidak berlaku lagi. Begitulah dinamika dunia berputar, dunia berubah, dan perubahannya drastis dan cepat. Sehingga orang-orang yang tidak mengikuti perkembangan, dia akan seperti seseorang yang ada di dalam hutan belantara tak tahu arah. Terus pertanyaan, kenapa saya tidak tahu begini? Padahal ini latihan jurnalis. Iya. Ya. Mengapa? Supaya wawasan seorang jurnalis juga harus luas dulu, tidak langsung terfokus pada apa yang Anda tulis.
tapi luaskan dulu bahwa kita ini ada di mana dan pada zaman apa. Fenomena VUCA ini tidak hanya terjadi secara global, tapi sudah sampai masuk pada rumah tangga. Siapa yang menyangka bahwa apa yang terjadi perang antara Ukraina dan Rusia itu akan sampai mempengaruhi harga roti di Indonesia? Pasti kita tidak nyangka kalau kita tidak membaca apa itu VUCA, bahwa konflik dua negara itu berakibat pada terputusnya atau terganggunya supply chain salah satu bahan pokok, yaitu daging. Ukraina itu walaupun mau dicaplok atau perang dengan Rusia, tapi dia adalah salah satu produsen gandum terbesar di dunia. Sehingga kalau terjadi ketidakstabilan di negara produsen, tentu distribusi akan terganggu. Kalau distribusi akan terganggu, maka selama ini yang menerima barang itu juga akan terganggu, baik produksinya maupun income. Contoh skala kecil ya, tahun 2004, 26 Maret terjadi longsoran gunung bawah karang. Saat itu orang sebelumnya tidak pernah membayangkan bahwa apa yang terjadi di gunung bawah karang itu akan mempengaruhi apa yang mereka dapatkan di keran-keran air di rumah tangga. Baru akan dikesimpulan. Ya, seorang jurnalis harus seperti itu. Ya. Yang berikutnya, empati tanpa kehilangan ketegasan. Jadi tetap berempati terhadap suatu fenomena, tetapi tetap tegas, tidak terbawa emosi, tidak terbawa perasaan ke dalam fenomena yang sedang Anda liput. Jadi kalau ada salah satu dari pesawat yang jatuh itu kopilotnya, namanya siapa itu? Farhan ya. Ini ditemukan jam tangannya, ya. Nah, kebetulan dia smartwatch dan terhubung dengan handphonenya ya. Handphonenya yang sudah ditemukan. Handphone ini tetap memonitor pergerakan di jam tangan. Menurut yang bicara itu setelah ditemukan itu handphone, dia memantau pergerakan terjadi 14.000 langkah. Memberitakan sesuatu itu Anda bisa kehilangan objektivitas, dengan kepentingan pribadi Anda. Banyak itu sekarang wartawan begitu, yang dia sudah tulis datang ke kantor Pak saya sedang menanggalkan independensi jurnalisme. Ya. Sekarang ini banyak orang tergantung pada algoritma. Kenapa? Karena di sana ada revenue, ada pendapatan. Semakin banyak views, semakin banyak juga cuan masuk, terutama di TikTok. Ya. Saya begini-begini ada akun TikTok jadi suka mendramatisasi sesuatu. Tujuannya apa? Supaya penontonnya banyak dan terbaca oleh algoritma, dan algoritma itu yang akan membantu share kepada netizen lain.